Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumi fid dharain. Babu ghasli damil mahid. Ila an qala wa bi ilayhi qala hadatsana Azbagh. Kita Sahih Al-Bukhari sampai di bab ghasli damil mahid, yaitu tentang membasuh darah haid yang terkena pakaian. Sampai di hadis wa bi ilai qala hadatsana Azbagh qala akhbarani Ibnu Wahbin qala akhbarani Amr bin al-Haris an Abdurrahman ibn al-Qasim haddatsahu an abihi an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kanat ihdana tahidu thumma taqtarisu ad-dama min thawbiha inda tuhriha fatagsiluhu wa tandahu ala sa'irihi thumma tusalli fih. Hadis diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau istri baginda Rasulullah SAW. Beliau berkata, salah seorang di antara kami haid, maksudnya di antara istri-istri baginda Rasulullah ada yang haid. Summa taqtarisud dama min sabiha inda tuhriya. Setelah suci, setelah bersih, jadi kemudian beliau ini istri Rasulullah ini salah satunya membersihkan darah tuh yang nempel di pakaiannya, dibersihkan. Jadi dikerik-kerik gitu. Jadi dikerik-kerik darah. Ya maklum kalau zaman dulu tidak seperti zaman sekarang ya. Zaman dulu terpaksa ya mesti terkena pakaian. Kalau zaman sekarang kan safety-nya banyak, mereknya pun bermacam-macam. Ya, jadi zaman sekarang ini untuk urusan gitu ya sudah buang karena memang spesialis ya. Ya semacam pempes itu. Jadi tidak susah. Kalau zaman dulu nggak ada seperti itu, tetap darahnya nempel di pakaian. Ketika nempel di pakaian, macam mana setelah selesai haidnya, tentu kan sudah. Kalau haid 7 hari tentu kan bekas darah yang nempel di pakaian itu ada, dibersihkan sama istri Rasulullah, dibersihkan. Setelah itu fatagsiluhu, dikerik, setelah itu baru disiram air sedikit, disiram air. Dibersihkan, dikerik dulu. Wa tandau'an ala sa'irihi, kemudian yang lain cuma dianukan air saja selain daerah yang terkena darah itu. Dipercikan air. Tapi yang dekat darahnya itu dikorek, dibersihkan, kemudian dibasuh. Itu dibersihkan, dibasuh. Yang lain di bagian kain yang lain dipercikan air. Berarti gimana maksudnya? Ya darah haid itu intinya harus dibersihkan. Karena di zaman Rasulullah dulu air itu kan susah. Kalau lampamanya darah itu tidak dikerik dulu langsung dikasih air, mau berapa habis air kan gitu. Jadi dikerik dulu, dibersihkan, kerik dah, baru disiram. Jadi butuhkan air tidak banyak. Kalau kita lempar ke laut masih ada air. Ini depan kita danau seluas-luas tidak. Itu. Ini Indonesia ini super kaya sebetulnya ini. Luar biasa. Di mana ada air di situ ada ikan. Ya kan? Katanya tongkat ditanam, jadi tongkat ditancapkan jadi tanaman. Tongkat dah kering macam gini, ditancapkan, berbuah dia. Saking hebatnya Indonesia itu. Makmurnya kurang apa. Kan? Hewan-hewan banyak, sapi, apa segala macam. Tapi kok tak kaya-kaya, ini heran nih. Ini yang jadi masalah nih. Tak kaya-kaya, Masya Allah. Negara lain batu, tapi kaya gitu. Masya Allah. Nak tanam apa kita di Indonesia ini? Mau tanam apa? Hidup semuanya. Kurma pun hidup. Tengok, bukan Mekah saja, Madinah, Taif. Kurma pun hidup. Coba durian tanam di Mekah sana, tumbuh tak kira-kira? Maksudnya begitu. Indonesia ini luar biasa nih. Tapi kok tak kaya-kaya, itu herannya itu. Kenapa ya kira-kira itu? Laut besar ikan tuh kalau sanggup aja kita narik itu. Dia ambil negara lain, yang lain yang kaya. Entahlah macam mana, aku pun tak faham dunia ni. Kita ngaji aja lah, ya. Ngaji aja lah kita ni. Susah kadang bahas masalah dunia ni. Ngaji aja lah. Bahas
bahas darah haid. Bahas darah haid, Pak. Kalau bahas kekayaan Indonesia ini pusing kepala, depan mata, tapi kok tak kaya, heran memang kadang-kadang. La haula wala quwata illa billah. Wah, dah habis tentang masalah darah haid, udah habis, kita masuk bab baru. Oh, masih juga ada hubungannya dengan darah wanita. Babul i'tikaf lil mustahadah. Bab i'tikaf bagi wanita yang istihadah. Wanita istihadah ini apa? Wanita yang dia mengeluarkan darah, tetapi darah itu bukan darah haid. Darah keluar di luar hari-hari haid, itu namanya istihadah. Kok dia i'tikaf? Kalau haid mutlak tak boleh i'tikaf. Orang haid gak boleh i'tikaf. Ini istihadah. Dia keluar macam haid, keluar darah itu seperti haid, tetapi dia di hari-hari kebiasaan haid. Ini namanya istihadah. Hari istihadah yaitu darah, kalau orang Indonesia, orang kita bilang darah penyakit lah, seperti itu. Bukan darah haid, tapi keluar juga sama. Nah, ya dari situ juga sama. Wa bihi qala hadatsana Ishaq qala hadatsana Khalid bin Abdullah an Khalidin an Ikrimata an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam itakafa mau ba'du nisa'i wa hiya mustahadatun taraddama farubbama wada'at tosta tahtaha minad dami wa zama anna Aisyah radhiyallahu taala anha ra'at ma'al usfur wa qalat ka'anna hadha syai'un kanat fulanatun tajiduh. Hadis diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah lagi, karena beliau istri Rasulullah. Untuk masalah-masalah begini, kata Sayyidah Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW beriktikaf, ya, dan bersamanya beberapa istri-istrinya. Jadi Rasulullah ini pernah iktikaf dengan istri-istrinya di masjid. Wa hiya mustahadah. Dan istri beliau, salah satu istri beliau ini ada yang istihadah. Istihadah tadi apa? Dia mengeluarkan darah, tapi bukan haid. Tapi bukan haid. Kok bisa? Ya harus tahu dulu hari haid kebiasaannya berapa. Ini kok melewati. Nah, itu ketahuan. Kebiasaan haid berapa? 7 hari, 7 hari, 7 hari. Tahu melewat. Sampai 20 pula. Nah, berarti setelah 7-nya ini sampai 20 namanya istihadah. Itu untuk pendapat yang mudah. Jadi maksudnya di luar hari-hari haid. Nah. Kemudian salah satunya di antara istri Rasulullah tadi itu sedang istihadah, taraddama. Nah, jadi istri Rasulullah ini melihat ada darah. Nah, maksudnya darah keluarlah, ya kan? Warubbama wada'ati tosta tahtaha minad dam. Dan bahkan kadang-kadang saking darah itu keluar, istri baginda Rasulullah ini iktikaf di masjid, takut dia nih terkena masjid, sampai dia meletakkan ada macam wadah gitu di bawahnya. Gitu. Taruh tosta ini semacam wadah gini, taruh di bawahnya. Supaya apa? Darah itu tidak sampai ke lantainya masjid. Tengok repotnya kayak apa? Repotnya kayak apa? Kalau sekarang pasang pempes selesai. Sekarang begitu. Kalau dulu coba sampai dikasih wadah di bawahnya supaya agar apa? Darah itu tidak kena di lantainya masjid. Atas tahtaha minad dam. Karena darah itu mungkin lancar kan. Wa zama an Aisyah ra'at ma'al usfur usfuri faqalat kana hadza syai'un kanat fulanan tajiduhu. Jadi pada ketika itu Sayyidah Aisyah nampak dia, maksudnya bekas-bekas darah itu nampak, ketahuan. Jadi betul-betul lah itu membuktikan betul bahwa memang istihadah, tapi jelas bukan haid. Jelas bukan haid, enggak mungkin haid kok iktikaf. Karena Rasulullah sudah menegaskan, ya, sudah ada hukum orang haid, wanita haid tidak boleh iktikaf. Itu. Tengok iktikaf sampai kayak begitu. Iktikafnya Rasulullah itu memang iktikaf tak keluar dari masjid betul.
Itikaf tutup 3 hari itikaf. 3 hari tak keluar dari masjid. Itu itikaf. Makanya sampai kayak begitu. Keluar mungkin buang hajat, masuk lagi. Terpaksa, tak mungkin buang hajat dilakukan di dalam masjid. Mandi wajib. Wah, keluar masjid. Kalau tidak ya full 24 jam. Sebagian ulama menyaratkan bahwa itikaf itu wajib puasa, disyaratkan puasa. Jadi bukan masuk ke masjid, nawaitul itikaf fil masjid sunnatan lillahi ta'ala. 5 menit keluar lagi. Enggak. Itu itikaf standar itikaf yang paling ringan. Ya, yang paling ringan. Pokoknya duduk sebentar ya itikaf udah itikaf. Tapi itikaf yang betul-betul sempurna ya, itu itikaf yang memang duduk dia 3 hari ya 3 hari di masjid. Alhamdulillah. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib sambil berpuasa. Jadi betul-betul standby di masjid nih. Kalau bapak kan masuk ya itikaf, habis itu keluar, pergi balik, minum ngopi sana, balik tak datang lagi. Tadi dah itikaf apa? 10 menit. Nah. Menurut Imam Malik enggak ada itikaf 10 menit, itu tidak ada. Itu pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i pokoknya tak, yang penting diam di masjid lah walaupun berapa. Tetapi standar itikaf itu kalau mengacu kepada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, itu memang betul-betul full 24 jam kalau 3 hari 3 malam. Nah, itu seperti itu. Jadi sebenarnya karena kita madhab, kebanyakan orang Indonesia ini madhab Syafi'i, jadi itikafnya 5 menit, 10 menit, keluar dah. Itu itikaf yang betul-betul 1 hari 1 malam tidak pernah dilakukan. Atau 3 hari 3 malam, atau 10 hari 10 malam. Siangnya puasa, malamnya terus itikaf, terus. Itu baru begitu. Kami dulu waktu di mondok di Malang, santri dibagi menjadi 3 ketika Ramadan. Itikafnya 3 hari 3 hari. Jadi rombongan pertama itikaf, nanti yang lain siapkan masaknya apa. Ya 24 jam di dalam masjid itu, tidak keluar sama sekali. Nah, memang betul-betul bermakna itikaf. Setelah 3 hari selesai gantian, kau masak, kami masuk di dalam. 24 jam tidak keluar. Ya kecuali buang hajat seperti itu. Itu praktek itikaf yang memang sesuai dulu dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok seperti istrinya baginda Rasulullah. Apa sih kalau keluar tinggal keluar aja kok. Ngapa sih susah? Tapi kan tidak. Karena ada semacam yang nama itikaf itu ya 1 hari 1 malam di antara minimal. Sebagian mengatakan, sebagian ulama mengatakan 3 hari 3 malam minimal itikaf 1 hari 1 malam. Nah itu. Jadi kalau memang yang paling ringan ya pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ya. Makanya kita di masjid-masjid kita selalu masuk masjid, nawaitul itikaf fil masjid sunatan lillahi taala. Kan gitu toh. Ya kan? Masuk ke masjid niat itikaf, habis salat dah selesai itikafnya. Ya dapatlah, tapi taklah sama dengan itikaf yang memang betul-betul 1 hari 1 malam itu. Nah, jadi itu namanya itikaf. Aslinya begitu. Makanya wala taqrabuhunna wa antum aakifuna fil masajid di dalam Al-Qur'an. Jangan kau dekati istri-istrimu ketika engkau beritikaf di masjid. Maksudnya apa? Orang itikaf di masjid 3 hari 3 malam, ya tak boleh dia menggauli istrinya. Tapi kalau kita itikaf kita habis isya balik ketemu bini, selesai lah, apa lagi? Istri kaf namanya. Nah, jadi kenapa di dalam Al-Quran disebutkan wala taqrabuhunna wa antum aakifuna fil masjid? Jangan kau dekati istri-istrimu ketika kau itikaf di masjid. Jadi itikaf ini kan 1 hari 1 malam, 3 hari 3 malam. Bini datang, jangan kau dekat-dekat bini kau, tak boleh, haram. Gitu toh. Nah, ini itikaf yang memang berhari-hari di dalam masjid. Jadi ini ayat ini dimasuk gitu. Kalau kita maksudnya apa nih? Wala taqrabuhunna wa antum aakifuna fil masjid. Jangan kau dekati istri-istrimu sedang kau beritikaf. Tentu orang itikaf tak dengan bini dia, bukan begitu. Ini kalau itikaf cuma mulai maghrib sampai isya. Ya kan? Tak ketemu bini. Coba itikaf 10 hari. Kau setiap sahur buka makan kambing, pusing kepala. Ya kan?
Contoh saja, maksudnya begitu. Ah itu harus tahan, kalau kau sudah tahan, tunggu selesai kau itikaf 3 hari, balik-baliklah pergilah ke bini kau, pergi. Apa? Maksudnya begitu. Itulah praktek itikaf dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita walaupun pendapat Imam Syafi'i yang seperti itu terlalu sangat ya ringan, standar itikafnya Imam Syafi'i, tetapi kita ikut itikaf sunnahnya seperti apa. Nah, sekali-kali bolehlah dipraktekkan. Masjid Agung bikin itikaf 3 hari. 3 hari ganti, 3 hari ganti, 3 hari ganti. Yang 3 hari nanti siapa ada yang ini. Kalau tak 10 hari, berapa hari tapi non stop di dalam masjid terus, tidak keluar. Ini tak itikaf malam ngopi di warung Pak Marzuki. Wah, ini itikaf mulai apa? Nanti masuk niat lagi, kan dia tak? Masuk nawaitul itikaf fil majlis. Masuk niat lagi, keluar lagi, masuk niat lagi. 1 hari bisa 15-20 kali itikaf. Pada itikaf itu 1 hari 1 kali. Masuk tak keluar. Itu yang hasilnya begitu. Makanya kejadian ini seperti ini karena begitu prakteknya gitu loh. Karena prakteknya begitu. Wa bilaikal hadatsana Qutaibatu qala hadatsana Yazid bin Zurai'in an Khalidin an Ikrimata an Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat itakafa ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam imratun min azwaji fa kanat taraddama wasufrata wa tastu tahtaha wa hiya tusalli. Dari Khalid bin Ikrimah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah bilang, "I'takafa ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atun min azwaji." Ada salah seorang istri Rasulullah ikut beritikaf dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus fakana taraddama wa sufrata wa tastu tahtaha. Sayyidah Aisyah nengok. Jadi yang itikaf ini bukan Sayyidah Aisyah tapi istri Rasulullah yang lain. Rasul itikaf, ada istri yang lain selain Sayyidah Aisyah sedang itikaf. Kemudian Sayyidah Aisyah nengok, masuk ke masjid, nengok. Taraddama wa sufrata wa tastu tahtahu. Sayyidah Aisyah melihat di situ ada sufra. Sufra ini apa? Alas macam plastik. Itu pokoknya apa? Sufra, itu namanya sufra. Nah, kemudian watos, tempat wadah. Nah, taraddama, melihat darah. Terus ada alasnya semacam plastik apa? Lihat darah, alasnya, kemudian ada wadah juga. Nah, itu saya tahtaha, di bawahnya si istri Rasulullah SAW, wahiyya tusalli, dan si istri Rasul tadi ini sedang salat. Tengok. Karena sesungguhnya orang istihadah itu walaupun darahnya keluar, dia sah salatnya dengan catatan secara fikih dia wudunya setelah masuk waktu salat. Begitu Allahu Akbar orang istihadah baru boleh wudu, bersihkan wudu, kemudian salat. Walaupun ketika salat darah ini terasa keluar, itu salatnya tetap sah. Kenapa? Darurat. Nah, darurat. Itu namanya sama hukumnya istihadah. Itu sama hukumnya dengan beser. Nah, beser ini biasanya orang laki-laki beser. Nah, kencing ini netes terus, kan? Kalau udah tua, netes terus. Macam apa isinya kelepnya ini dah tak main. Jadi naudzubillah, Allah yahfadna insyaallah. Semoga Allah jaga. Jadi akhirnya bisa dikatakan setiap 5 detik terasa keluar. 5 detik terasa keluar atau 10 detik terasa keluar. Ini macam mana nak salat? Orang salat kencing kan batal. Mana pula salat kencing tak batal? Kentut aja batal apalagi kencing kan gitu. Tetapi ini namanya penyakit dan tidak bisa dielak. Kalau gitu kapan dia nak salat? 10 detik batal, 10 detik batal. Wudu belum selesai dah batal. Jalan dah batal. Nak takbir dah batal. Makanya orang seperti ini hukumnya sama dengan istihadah tadi, yang darahnya selalu keluar, ya. Kalau ini kencingnya selalu keluar. Yang penting azan, ya, dicebok, azan, terus wudu, salat, ya. Azan, cebok, wudu, salat.
Walaupun ketika dia wudhu ini terasa barang. Pas sholat nih, Allahu Akbar. Imam lagi baca surat agak panjang, terasa nih. Tapi sholatnya jalan terus. Ini namanya darurat, gak apa-apa, boleh. Ya, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, boleh, gak masalah. Ya, jadi cuma kadang-kadang ada, saya ketemu sama orang tua kemarin itu ada satu, dia aktif di Baitur Rahman. Sekarang ngapa tak ke masjid lagi, Mbah? Aduh, kula repot katanya. Saiki pakai pempes katanya. Ah, berarti dia semacam beser seperti itu. Ribet, jadi tak enak nanti ngotori masjid apa segala macam. Rajin ke masjid. Saya kata, ini orang tua ni kok sekarang tak ke masjid lagi. Aku tanya, ngapa Mbah tak ke masjid? Saiki nganggo pempes katanya. Ya, pakai pempes dia. Karena berarti itu tadi kemungkinan beser. Jadi dia gak nyaman. Itulah diantaranya ilmu. Pentingnya ilmu. Jadi yang seperti itu sebenarnya bukan hambatan kalau kita tahu caranya. Dan kalau kita tak tahu ilmu, aku mau sholat bagaimana? Ya, wudhu batal, wudhu batal, wudhu batal. Terus macam mana tak batal orang kencing? Itu kalau keadaan normal. Kalau beser atau istihadah dimaafkan, ya, dimaafkan hukumnya. وبإليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن إكرمة عن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن بعد أمهات المؤمنين اعتكف وهي مستحاضة. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Sayyidah Aisyah, sesungguhnya salah sebagian ummahatil mukminin, yaitu istri-istri baginda Rasulullah SAW, iktikaf ya mustahadatun, sedangkan dia sedang dalam keadaan istihadah. Wallahu, udah masuk belum nih? Belum. Oh, oke. Satu lagi. Nah, istihadah boleh. Sekarang ini Masya Allah, repotnya kayak gitu aja masih mau ke masjid istihadah. Sekarang ini orang laki-laki head zaman sekarang tak datang ke masjid. Kalau dulu orang perempuan aja head, sekarang laki-laki pun ikut head. Nah, tak datang ke masjid pula. Engkau apa tak ke masjid? Head kah? Yang head itu perempuan, laki-laki mana ada head? Nah, istihadah. Tengok istri baginda Rasulullah istihadah. Darah keluar, sampai dikasih alas, dikasih tempat, tetap iktikaf di masjid. Luar biasa. Masya Allah, la quwata illa billah. Babu hal tusallil mar'atu fi saubin hadat fi. Bab menerangkan, apakah seorang wanita sholat menggunakan pakaian yang dia haid pas menggunakan pakaian tersebut? Nah, kan, tengok. Boleh tak? Wa bihi qala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Ibrahim bin Nafi' an ibni Abi Najih an Mujahid qalat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ma kana li ihdana illa sabun wahidun tahidu fihi fa idza asabahu shay'un min damin qalat birikiya faqasa'adu bidufriha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, maka li ihdana illa sabun wahidun. Tidaklah salah seorang dari kami istri-istri Rasulullah SAW kecuali punya baju cuma satu saja. Istri Rasulullah itu tahu bajunya cuma satu. Ha? Satu. Satu istri satu baju. 4 istri 4 baju. Ini tak, istri satu bajunya macam 40 istrinya. Istri satu macam punya 40 istri, bajunya 2 lemari penuh semua. Rasulullah Masya Allah, setiap istri satu baju. Ketahuan orang tuh, bajunya banyak, kalau dah mati baru ketahuan. Mati buka lemari, ini bajunya tahun sekian, tak pernah dipakai, saking banyaknya. Ngapa tak dikasihkan orang saja waktu hidup? Kasihkan. Kita ini memang berlebih kalau baju, Masya Allah.
Istri Rasulullah satu-satu kata Sayyidah Aisyah nih. Tak ngeluh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini baju dah banyak ngeluh terus. Belanja kurang sikit. Istri Rasulullah tuh dek baju satu aja dek. Head dia di situ. Head dia pakai baju tuh. Kemudian dibersihkan. Disucikan. Allahu Akbar. Pakai baju itu juga. Berdasarkan hadis ini. Macam itu. Kalau kita tak. Ya. Sekarang beli pampasnya aja dah berapa? Buang. Untuk beli beras banyak dapat. Apa tidak? Nah, ini wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Maka kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.